Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला का हम अहमदियों पर kebaikan agung Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kita sebagai orang Ahmadi, bahwa Dia telah memberi taufik kepada kita untuk beriman pada imam zaman pada saat ini. Seorang Ahmadi jika merenungkan hal ini, maka sepanjang umur pun dia bersyukur akan hal ini, dia tidak akan bisa memenuhi syukur itu. Pada saat ini di dunia ini orang Islam dikatakan itu sebanyak 2 miliar. Di hadapan semuanya, jika nubuatan Rasulullah SAW dan perintah ini bahwa pada abad yang ke-14 Imam Mahdi akan zahir, jadi sesudah zaman kegelapan, maka kembali zaman kebangkitan Islam yang kedua kali. Oleh karena itu, ketika itu zahir dan sempurna tanda-tanda itu, dan yang paling besar tanda-tanda itu adalah gerhana bulan dan matahari pada bulan Ramadan pada waktu yang sudah ditetapkan, maka ini merupakan tanda yang dari sejak langit dan bumi diciptakan, tanda ini tidak pernah terjadi. Maka pilihan Allah Subhanahu wa taala itu dan pencinta sejati Rasulullah SAW itu kalian harus imani. Ini merupakan sabda Rasulullah SAW. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan dengan mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini dengan lebih menarik perhatian kita, yaitu yang Rasulullah SAW telah disabdakan penjelasannya itu, bahwa itu carilah itu di yang bukan dari Arab. Dan beliau bersabda bahwa seandainya kalian merangkak di gunung salju sekalipun, maka pergilah kalian dan sampaikanlah salamku kepadanya. Kemudian orang-orang Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada pada petunjuk dan menerima petunjuk pun Dia telah ajarkan doa. Kendati demikian, sampai saat ini hanya 5-7% saja orang-orang yang dapat memperoleh taufik untuk mengimani imam zaman. Kendati demikian, orang-orang Islam
doa ihdinas siratal mustaqim mereka baca pada waktu sholat beberapa kali. Kendati demikian, sebagaimana saya telah katakan, Al-Quran, nubuatan Al-Quran dan nubuatan Rasulullah SAW dan sabda-sabda Rasulullah ada di hadapan kita. Namun kebanyakan umat Islam yang kepada imam zaman pada saat ini, mereka itu ingkar untuk mengimani. Dan tidak hanya ingkar untuk mengimani, bahkan mereka sangat keras dalam mendustakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berfitrat baik, orang-orang yang bukan Islam, bahkan orang yang tidak beragama, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka telah dibimbing kepada jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap tahun di dalam masuk ribuan orang masuk ke dalam jemaat dari orang-orang itu. Tetapi sangat disayangkan para mulla yang sekedar nama, bahkan sekedar orang yang disebut sebagai imam zaman, mereka memusuhi secara luar biasa kepada imam zaman pada saat ini. Hanya Allah lah yang memberikan akal kepada orang-orang itu. Para ulama yang disebut sekedar ulama, mereka telah sampai kepada kondisi yang nampak sekali bahwa tidak ada perbaikan, yakni tertutup perbaikan untuk mereka. Namun mereka yang lugu atau mereka ada di belakang mereka, mudah-mudahan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka mengenal imam zaman. Dan mereka yang mereka memusuhi imam zaman pada saat ini, yang di sebagian tempat itu sampai kepada puncaknya, mereka jangan menguasai orang-orang yang lugu itu, yang polos itu. Doa ihdinas siratal mustaqim, kiranya mudah-mudahan itu menjadi suara umat Islam, dan orang-orang Islam itu mereka memperoleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh hujan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun memperoleh dunia melihat mereka dengan penuh hormat. Semoga di satu tempat ayat ihdinas siratal mustaqim dalam menjelaskan ini, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa di dalam Al-Quran, sebagaimana untuk kebudayaan bahwa mereka berjalan sesuai dengan perintah raja, begini juga dalam budaya rohani. Ke arah itu juga isyarah itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi hendaknya direnungkan bahwa bahkan tidak ada seorang manusia, bahkan tidak ada hewan sekalipun yang kosong dari nikmat Tuhan. Namun tidak bisa dikatakan bahwa untuk mengikutinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merintahkan untuk mengikutinya. Oleh karena itu arti ayat ini adalah bahwa orang-orang yang paling sempurna, nikmat rohani itu turun, hujannya itu turun kepada kita. Mudah-mudahan dia memberi taufik kepada kita, kepada jalannya, supaya kita mengikuti jalannya. Jadi di dalam ayat inilah isyarah itu bahwa kita itu harus mengikuti imam zaman. Dan definisi daripada imam zaman beliau jelaskan, beliau terangkan bahwa dia itu adalah Rasul, dan mereka pun juga merupakan orang yang telah dibangkitkan untuk memberi petunjuk kepada dunia. Jadi pada zaman ini, sebagaimana saya telah katakan, sesuai dengan nubuatan Rasulullah dan
imam zaman, pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masih Maud dan Mahdi Maud lah wujudnya, yang pada zaman ini dari Allah Subhanahu wa taala telah dibangkitkan untuk membawa hadiah ini. Oleh karena itu hadiah itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dari berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mengalir sampai hari kiamat. yakni sesuai dengan nubuatan beliau itu akan mengalir dengan perantaraan Imam Mahdi alaihissalatu wassalam. Dan oleh karena itu dengan terikat kepada Imam Mahdi lah orang-orang akan mendapatkan berkat itu. Dari sejak abad 14 yang lalu nikmat yang berjalan mengalir. Dari itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil banyak berkat dari itu. Setiap saat mereka senantiasa berpikir bahwa bagaimana kita sebanyak-banyaknya menciptakan kesegaran dalam iman kita. Ucapan zikir ihdinas siratal mustaqim selalu ada dalam lidah mereka. Apabila mereka bersolat, maka setiap saat dan doa itu keluar dari kedalaman hati mereka. Ikatan yang sedemikian rupa mereka telah tegakkan yang tidak ada contohnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menganugerahkan kepada mereka bahwa mereka mendapat gelar radhiyallahu taala anhum. Jadi nikmat itu, untuk memperoleh nikmat itu dan untuk tegak dalam petunjuk itu, pada hendaknya untuk senantiasa berjalan pada siratal mustaqim. Kita dengan mengimani perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam zaman ini kita imani pada zaman ini. Oleh karena itu kita harus mengikat diri kita dengan ikatan yang senantiasa menjadikan kita sebagai pewaris dari karunia Allah. Dan manakala kita pada saat beat sendiri telah berjanji bahwa ikatan ini kita akan tetap pegang dan kita akan utamakan dari semua ikatan sebagaimana tertera dalam syarat beat, bahwa syaratnya itu adalah bahwa yakni dengan yang lemah ini, yakni dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menciptakan persaudaraan hanya demi untuk Allah atas dasar ma'ruf sampai waktu wafatnya akan tetap ikatan itu ada. Dan dalam persaudaraan ini sedemikian rupa tingginya yang contohnya tidak ada dalam ikatan dunia, dan dalam kondisi segala macam kondisi terdapat ikatan itu, dan kita tidak dapat memahami bahwa doa ihdinas siratal mustaqim kita itu dikabulkan Tuhan, atau Allah Subhanahu wa taala doa para pendahulu kita itu dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada kita untuk menerima imam zaman dan kita sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengimani imam ini, maka kita harus memajukan langkah kita. Bahkan kini lebih dari sebelumnya, kita ke arah doa ihdinas siratal mustaqim itu kita harus menaruh perhatian bahwa janji ini yang ma'ruf, yang taat kepada ma'ruf, yang kita ikat itu kepada itu, kita mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mengikat kita kepada itu, kepada kita terus berjalan di atas siratal mustaqim, dan kita
menjadi orang yang mengamalkan perintah itu, yakni kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim, yakni jangan wafat kecuali dalam keadaan kalian itu itaat. Kepada manusia, kalau tidak ada karunia Tuhan, maka mereka dengan usaha mereka tidak akan pernah keitaat sempurna yang mereka bisa perlihatkan. Dan kemudian untuk menarik karunia Allah, kita harus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala setiap saat untuk kita memberi perhatian kepada itu, Dia mengajarkan doa. Dan kepada dalam setiap dalam solat Dia merintahkan kepada kita, jadi doa ihdinas siratal mustaqim itu harus kita perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi petunjuk. Sambil mengintrospeksi diri kita dengan menaruh rasa takut dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita terus berdoa untuk tetap tegak pada petunjuk. Tanpa itu ini merupakan hal yang sangat sulit, bahwa manusia dia membuat ikatan yang sedemikian rupa dengan seseorang dengan yang tidak didapatkan rasa penghambaan, yang tidak didapatkan dalam ikatan apapun. Sedemikian rupa ikatan itu hendaknya, yakni tidak mungkin tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kepada Allah lah kita memohon petunjuk itu, dan kepadanya lah kita memohon pertolongan. Jadi kalau kita dengan imam zaman pada saat ini, kita ingin menjalankan sampai pada hakikatnya, hakikat beat itu, kita perlu memahami hakikat daripada innas siratal mustaqim. Perlu kita merenungkan bahwa jadi dengan rasa gigih kita minta akan doa itu, karena sesudah kita terikat dengan imam zaman ini, tidak hanya cukup bahwa kita telah beat di tangan imam zaman dan cukup, bahkan kita pun juga harus mengaitkan diri kita dengan nizam atau sistem itu yang Hazrat Masih Maud telah sabdakan, yang mana beliau dengan jelas mengatakan di dalam majalah Al-Wasiat bahwa itu adalah nizam khilafat. Seorang mengimani Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, akan tetapi kalau mengingkar kepada kudrat yang akan datang itu, atau itaat kepada yang ma'ruf pada janji itu, dia mulai membuat-buat alasan, maka kemudian bersama Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam harus membuat ikatan penghambaan, dan orang-orang itu akan mahrum dari berkat itu yang tidak mempunyai ikatan dengan beliau. Misalnya contoh orang-orang yang gair mubayyin, jelas sekali di hadapan kita, memang mereka beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, atau mereka mendakwakan diri beat di tangan Masih Maud alaihissalatu wassalam, tetapi amanat beliau itu mereka tidak pahami, atau upaya untuk tidak memahami itu untuk kepentingan pribadinya. Jadi nizam khilafat itu mereka jadi menganggap kekuasaan itu yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yang Allah telah jalankan dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jadi kita ini adalah orang yang bernasib mujur, yang mana sesudah kita menerima Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kita dengan kekuasaan kedua pun juga kita membuat ikatan persaudaraan yang kuat dan ikatan kesetiaan.
Akan tetapi untuk seorang Ahmadi, ini jalan bukan ini puncak daripada inna siratal mustaqim. Sebagaimana saya katakan bahwa introspeksi diri hendaknya senantiasa kita harus lakukan. Jadi doa ihdinas siratal mustaqim kelanjutannya adalah harus kita terus maju, dan setiap saat jalan kita senantiasa mencari jalan petunjuk itu yang untuk mana perlu doa istiqamah yang merupakan keagungan dari kemuliaan seorang mukmin. Manusia umum yang tidak berada pada kondisi kerohanian yang tinggi, dia setiap saat berkelahi dengan setan. Atau dikatakan kendati dia melakukan kebaikan, setan itu senantiasa berusaha untuk menjerumuskannya. Kendati Hazrat beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan kendati kita mempunyai ikatan kesetiaan dengan khilafat, kendati kita ikut serta dalam pengorbanan harta, dan kendati penghormatan terhadap jemaat kita ikut serta dalam wakari amal. Banyak orang-orang yang berjumpa dengan saya dan dengan mulutnya mereka mengatakan bahwa mereka malas dalam sholat, dan sholat yang merupakan maksud daripada tujuan hidup manusia, kalau itu malas, maka lama-kelamaan kebaikan-kebaikan yang lain pun juga akan lenyap. Dan seperti itu juga banyak kebaikan-kebaikan dia lakukan, mereka sholat juga mereka lakukan, tetapi di dalam rumah tangga mereka dengan keluarga mereka, mereka tidak memperlakukan mereka dengan baik. Ini pun juga merupakan orang-orang yang jauh dari jalan yang lurus, dan mereka tidak mengamalkan semua hak-hak itu. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang terbaik antara kalian adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Jadi orang yang mencari jalan petunjuk, hal-hal yang kecil sekalipun hendaknya harus mereka perhatikan. Dan जो एक मोमिन को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए, ये कोशिश करता है कि उस पर चले जिस पर अल्लाह और उसका रसूल हमें चलाना चाहता है। Doa ihdinas siratal mustaqim yang kita panjatkan, di balik itu tujuannya adalah harus ada contoh yang Rasulullah SAW telah persembahkan di hadapan kita. Yang Rasulullah SAW, para sahabat yang mendapat berkat dari beliau, mereka menaruh di hadapan kita, mereka telah memperlihatkan contoh-contoh itu. Yang pada zaman ini Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dengan perkataan dan perbuatan beliau telah mempersembahkan di hadapan kita, dan beliau memperlihatkan jalan dari kegelapan kepada cahaya. Yang dengan perantaraan beliau, para sahabat Hazrat Masih Rasulullah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menciptakan revolusi di dalam hidup mereka. Mereka telah mencapai kedudukan tinggi kerohanian. Saya telah beberapa kali menyebutkan bahwa Hazrat Masih Maud kepada para sahabatnya dan kepada keluarganya, kepada istrinya, bagaimana beliau merintahkan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Satu kali sahabat Masih Maud datang pada Hazrat Masih Maud dan menjelaskan bahwa istri saya di mertuanya dia bertengkar, dan saya telah memutuskan untuk tidak pergi ke tempat mertua saya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mendengar ini sangat menderita, dan wajah beliau menjadi merah, dan beliau mengatakan bahwa pergilah dari tempat kami, hal ini sedang mengotori majelis kami. Dan kata-kata yang keras beliau ucapkan di hadapannya. Akhirnya dia minta maaf
Dan seorang sahabat yang dia tidak berbuat baik kepada istrinya, memperlakukan istrinya dengan baik, maka dia segera dengan pergi ke rumahnya, ke pasar dan membawa barang-barang dari pasar, membeli barang, dan kemudian dia pulang ke rumah dan mengatakan, inilah hadiah untuk kamu. Dan istrinya itu sedih, katanya, hari ini istri saya itu kenapa? Bagaimana revolusi ini terjadi pada suami saya? Dia bertanya kepada suaminya bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam pertemuan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, saya mendengar Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam saya melihat kemarahan beliau yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan Tuhan maafkan dosa saya, dan mudah-mudahan saya memperlakukan kamu tadinya tidak baik, dan inilah perubahan yang luar biasa yang akan membawa kepada jalan petunjuk. Di dalam masyarakat ini yang tersebar, dan kemudian itu yang tersebar, dan itulah yang dibawa oleh orang Ahmadi yang telah diikat oleh orang Ahmadi dalam beatnya. Dan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh kedekatan seorang hamba. Jadi petunjuk itu tidak hanya beriman kepada seorang utusan Allah atau mempunyai ikatan dengan lembaga atau nizam itu, bahkan kehidupan kita itu harus sesuaikan dengan ajaran itu dan kita tegak pada itu, dan itulah pondasi petunjuk itu. Jadi doa ihdinas siratal mustaqim tidak hanya untuk menunaikan hak-hak Allah saja, dan hanya bukan untuk keteguhan iman kita, bahkan hakukul ibad, untuk penunaian itu pun juga kita harus berdoa. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa setiap segi daripada kehidupan kalian itu adalah doa. Di sini banyak di antara kalian yang sebagian saya ketahui yang mereka menganiaya istri-istri mereka, dan sebagian ada yang kini saya tidak hafal betul. Mereka di luar itu sangat bagus, di pandangan orang-orang mereka itu sangat mulia dan mereka tegak dalam petunjuk, tetapi dalam urusan rumah tangga mereka itu bergeser dari jalan yang lurus. Mereka memperlakukan istri mereka, memperlakukan dengan keluarga mereka bukan hal yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus telah menjelaskan hal ini, bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang memperlakukan keluarganya dengan baik, dan beliau memberikan contoh. Dan beliau mengatakan, saya yang terbaik dari orang yang memperlakukan keluarganya. Jadi untuk memberitahukan akan pentingnya hal ini, Rasulullah SAW telah mengemukakan contoh beliau sendiri. Jadi doa ihdinas siratal mustaqim dengan mengemukakan setiap pekerjaan itu hendaknya orang mukmin mengemukakan supaya standar kebaikan itu terus maju, dan ketika mati mereka mati dalam keadaan setia. Jadi seorang mukmin yang hakiki adalah yang dengan mengimani imam zaman, kemudian standar keimanannya terus dia usaha untuk meningkatkan standar kebaikannya, dan untuk kemajuan imannya dia senantiasa maju, dan dia berdoa kepada Allah bahwa jalan petunjuk yang engkau telah tegakkan kepadanya, mudah-mudahan langkah saya terus maju kemana, dan setiap saat saya berusaha bahwa kita senantiasa maju dalam ketakwaan, dan barang siapa yang maju dalam ketakwaan, dia dari rasa takut kepada Allah
itu dia tidak akan senantiasa ada rasa takut di dalam dirinya, dan yang di dalam dirinya terlahir rasa takut, maka penunaian hakukullah dan hukul ibad itu dia akan terus dan itu dia akan terus berusaha dia akan berdoa untuk memperoleh itu. Setiap orang yang berdoa untuk tetap tegak pada jalan yang lurus di dalam keinginan berkhidmat kepada agama pun juga akan dia berusaha dan dengan murni dia akan bekerja, dan tidak hanya sekedar maju dalam keinginan, bahkan setiap amal dan setiap langkah yang dia ayunkan untuk jalan ini yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan Rasulnya, dia ayunkan untuk keredaan Allah. Jadi seorang mukmin yang hakiki hendaknya jangan menjadi orang yang menurut pandangan mereka itu adalah benar dan berada pada jalan yang lurus, dan mereka anggap dirinya orang yang sampai kepada kedudukan. Mereka menganggap bahwa mereka telah memperoleh kedudukan yang permanen, atau dia sampai kepada kedudukan yang dia itu selamat. Dan ketika seorang itu telah sampai kepada kedudukan ini, kendati gimana pun juga dia itu bersihnya, baik itu dari segi rohani dia telah hancur. Dia itu berada pada cengkeraman setan. Jadi senantiasa hendaknya introspeksi diri sendiri dan kemudian harus melangkah kepada standar yang lebih tinggi lagi. Dan mereka yang telah berpikir bahwa telah mencapai kedudukannya dengan berkhidmat, sedikit banyak dia bangga, dan penghormatan jemaat dan ibadatnya itu dengan mereka itu anggap benar, cukup, lalu dia tidak menunaikan hak-hak sebagai hamba kepada hamba Allah, atau seandainya dia sampai kepada satu kedudukan sekalipun akibat dari amalnya, maka dia akan kehilangan pekerjaan amal itu. Oleh karena itu mukmin yang hakiki adalah tidak melihat pekerjaan baiknya hari ini, bahkan dia melihat hasil akhir daripada perbuatannya, dan dia berdoa untuk memperoleh hasil akhir yang baik. Lebih dari Rasulullah SAW itu di dunia ini tidak ada yang ada daya tarik kerohaniannya lebih tinggi dari beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam penulis wahyu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam atau dewasa ini dikatakan sebagai sekretari yang menot sedemikian rupa kedekatan itu yang telah dia dapatkan, bahwa sehingga untuk menulis wahyu dia setiap saat Rasulullah SAW menyuruhnya menulis. Kedudukan ini menzahirkan bahwa Rasulullah itu percaya kepadanya dan dia yakin kepadanya. Dan dibandingkan dengan orang-orang Islam lainnya, Abdullah, seorang kedudukan sekretaris wahyu itu sangat tinggi karena dia menulis wahyu Rasulullah SAW. Tapi akibatnya itu apa? Dia itu terjerumus, tergelincir, dan dia jatuh dari kedudukannya. Begitu juga pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam juga ada orang yang seperti itu, yang sangat cinta, maju dalam kecintaan, dan ketika kesialannya itu telah menjerumuskan dia, maka dia menjadi musuh yang sangat besar dari Rasulullah Hazrat Masih Maud, dan dia mulai mencaci maki Masih Maud alaihissalam. Setiap hari dia mulai keberatan baru. Jadi untuk ke hasil akhir yang baik, doa ihdinas siratal mustaqim itu sangat penting. Bacalah itu. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam di satu tempat bersabda bahwa maksud daripada kehidupan manusia dan tujuannya adalah berjalan pada jalan yang lurus dan mencari itu. Yang dijelaskan dalam kata ini, yakni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah,
Perlihatkanlah jalan yang lurus kepada kami, jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat atau petunjuk. Inilah doa yang setiap saat dan setiap sholat itu dipanjatkan, dan sedemikian rupa diulang-ulang, itu menzahirkan akan kepentingannya. Di jemaat kita hendaknya ingat bahwa ini bukan merupakan hal yang biasa, bahwa dengan lidah hanya seperti kakak tua kita mengulang-ulang kata-kata, bukan itu maksudnya. Bahkan ini untuk menjadikan manusia itu sebagai manusia sempurna, dan ini merupakan usaha yang tidak akan pernah gagal, dan itu hendaknya dijadikan sebagai tujuan kita. Dan seperti baca-bacaan kita harus memperhatikan itu, seperti jimat kita harus memperhatikan. Beliau bersabda bahwa dari itu akan tertunaikan hak-hak daripada manusia itu dengan doa itu, dan kekuatan manusia yang diberikan kepada manusia, hak itu pun juga akan tertunaikan. Kemudian beliau bersabda bahwa singkatnya orang yang mendapat nikmat, orang-orang yang kesempurnaan mereka, dan isyarah yang ke arah mana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan untuk meraih itu merupakan maksud dari setiap manusia. Dan jemaat kita secara khusus hendaknya mempunyai perhatian kepada itu, karena Allah Subhanahu wa taala sebelum mendirikan jemaat ini, supaya dia menyediakan jemaat yang Rasulullah SAW telah siapkan, supaya pada zaman akhir ini jemaat ini Quran Syarif dan kebenaran Rasulullah SAW dan keagungan Rasulullah SAW di atas sebagai saksi. Jadi ini merupakan pekerjaan yang besar. Ini memang merupakan kemuliaan, kehormatan, tapi ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Jadi kebenaran Al-Quran dan kebenaran, hendaknya setiap orang Ahmadi itu harus menjadi saksi. Jadi setiap orang Ahmadi, Al-Quran dan keagungan Rasulullah SAW, baru dia bisa menjadi saksi manakala apabila dia membaca doa Ihdinas Siratal Mustaqim, dia terus melangkah pada jalan jenjang-jenjang kemajuan itu, dan terus mendapatkan standar daripada orang-orang yang diberikan nikmat. Dan setiap sisi daripada Al-Quran itu dia jadikan bagian daripada kehidupannya, dan berusaha mengamalkan contoh Rasulullah SAW. Jadi untuk memperoleh kedudukan ini kita harus berusaha. Dan apabila usaha ini yang kita lakukan, maka pada hakikatnya topik Ihdinas Siratal Mustaqim kita akan dapat pahami, dan maksud daripada Hazrat Masih Maud pun kita akan amalkan. Kalau tidak doa ini, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam telah sabdakan bahwa seperti kakak tua yang mengulang-ulangi kata-kata, Hazrat Masih Maud alaihissalam di satu tempat beliau menasihatkan kepada kita bahwa bersama Allah dalam urusan, kalau ada sesuatu yang kurang, maka seperti itu dari pihak sana, yakni kalau ada kekurangan dalam urusan dengan Tuhan, maka Tuhan itu tidak mengurangi, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti memahami hal itu. Oleh karena itu, apa yang kalian katakan ada suatu tipuan, maka akibat daripada tipuan itu kalian tidak akan mendapatkan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Beliau bersabda bahwa barang siapa yang membersihkan hatinya dengan Tuhan dan melihat bahwa tidak ada perbedaan dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga tidak akan membiarkan itu berbeda. Manusia kepada hatinya itu adalah cerminan, dia bisa melihat segala-galanya di situ, dan cara yang terbaik untuk menghindar daripada penipuan adalah dia memohon akan pengampunan dosa-dosanya, dan
memperlihatkan hubungan kesetiaan, dan jalan beat ini yang kalian telah terima itu kalian harus utamakan, karena untuk berkaitan dengan itu kalian akan ditanya. Jadi perlu mengintrospeksi diri sendiri, dan di dunia ini setiap orang Islam mereka itu berdoa inna siratal mustaqim, apakan tetapi karena seperti kakak tua mereka oleh karena itu sesudah sholat fitnah dan fasad itu mereka mempunyai perhatian kepada itu. Kadang-kadang dari mulut mereka terhadap jemaat itu mereka mengeluarkan kata-kata yang kotor. Di masjid dia dengan duduk di sana dia memulai mencaci maki, atau mereka terjerumus dalam fitnah di antara mereka. Apakah ini doa inna siratal mustaqim yang diajarkan? Sesungguhnya tidak. Di hadapan kita adalah jalan ihdinas siratal mustaqim yang dengan meninggalkan gerakan-gerakan hewan yang menjadikannya sebagai manusia, kemudian menjadi manusia yang berpendidikan, kemudian dari manusia yang berpendidikan menjadi manusia yang bertuhan. Inilah contoh yang bukan hanya sebagai cerita belaka bahwa datang dan mendengarkan kisah itu, bahkan contoh ini harus ada di hadapan kita, dan untuk mengamalkan itu kita harus berusaha. Dan ke arah perkara itulah pada zaman ini Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah mengambil beat dari kita, dan di dalam beliau menanamkan semangat itu, dan dengan mengamalkan Al-Quran lah itulah kita telah mendahulukan janji dari beat kita itu. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya gembira dengan hal itu, bahwa kita kata ihdinas siratal mustaqim itu jutaan kali kita baca, bahkan upaya-upaya kita dan arah dan kata-kata yang dari kedalaman ruh kita berdoa kepada Allah untuk tetap berjalan pada jalan siratal mustaqim, dan itulah yang akan dapat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sabdakan bahwa kalian akan ditanya, karena pendakwaan kalian itu lain dan amal kalian itu lain. Jadi bersama setiap doa, upaya dan niat yang baik itu adalah syarat. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam di satu tempat bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sabulana. Jadi orang yang berusaha di jalan kami, pasti kami akan memperlihatkannya jalan kami. Beliau bersabda ini merupakan janji, dan di sana adalah doa bahwa inna siratal mustaqim. Jadi manusia hendaknya memperhatikan hal itu, dan di dalam sholat kita harus terus berdoa dengan keras, dan kita dengan penuh tekad berdoa supaya kita menjadi di kalangan orang-orang yang maju dalam kerohanian mereka. Dan jangan sampai terjadi bahwa di dunia ini kita pergi dalam keadaan buta. Jadi kini dari satu segi Allah memberikan kecerdasan bahwa dengan memahami Allah dan Rasulnya kita mempunyai ikatan dengan imam zaman pada saat ini. Namun sebagaimana saya telah katakan, jalan yang kemajuan itu akan senantiasa terbuka, dan tingkat-tingkat jenjang kerohanian itu akan senantiasa terbuka. Di satu tempat beliau bersabda bahwa dengan masuk dalam jemaat hendaknya terlahir perubahan yang luar biasa, itu hendaknya harus terlihat. Hukum apapun jangan dilihat dengan mata sebelah, bahkan setiap hukum itu harus dihormati.
Jadi dengan memahami ratusan perintah Al-Quran dan itu perlu usaha, dan usaha ini dan introspeksi ini manusia sendiri yang bisa mengintrospeksi, dan cara yang terbaik adalah bahwa kalau ada perasaan maka harus memperhatikan sendiri, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa hati manusia itu adalah seperti cermin. Hendaknya bersihkanlah cermin hati kalian dan lihatlah wajah kalian atau hati kalian, maka setiap orang akan melihat kondisinya. Keberatan kepada orang lain pun akan hilang dan akan mulai tertuju kepada perbaikan diri sendiri, dan dengan memahami sendiri inna siratal mustaqim itu akan ada perhatian. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa introspeksi diri dari diri sendiri inilah yang saya inginkan dari jemaah. Jadi introspeksi ini akan menarik kita kepada perhatian kita kepada tanggung jawab kita secara pribadi sebagaimana Tuhan. Jadi orang mukmin yang hakiki adalah orang yang maju dalam iman dan terus dia maju dalam standar keimanan dan standar yang telah ditetapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda bahwa selama dengan seseorang tidak ada hazanah kebaikan yang hakiki, bukan satu dua kebaikan, tidak ada hazanah kebaikan pada dirinya, maka sampai saat itu dia tidak bisa dikatakan sebagai orang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah doa ihdinas siratal mustaqim telah diajarkan kepada kita bahwa manusia mencuri, berzina, pekerjaan-pekerjaan besar itu jangan dikatakan itu sebagai kebaikan. Jadi jangan menganggap tidak mengerjakan dosa besar itu adalah satu kebaikan. Bahkan siratal mustaqim dengan mengatakan siratal mustaqim bahwa hadiah itu adalah sesuatu yang terpisah, selama itu belum didapatkan maka pada sampai saat itu sudah dikatakan baik dan saleh. Jadi lihatlah Tuhan tidak mengajarkan doa bahwa janganlah masukkan saya dalam fasik dan fajir, bahkan tidak sampai di situ, bahkan dia mengatakan bahwa masukkanlah kami dalam orang yang mendapat nikmat. Dan merupakan pekerjaan mukmin yang hakiki bahwa mereka itu harus mengumpulkan hazanah kebaikan itu, dan hazanah kebaikan itu adalah didapatkan dengan menunaikan hak-hak kedua belah pihak. Hazrat Masih Maud alaihissalam di satu tempat bersabda bahwa sungguhnya ingatlah bahwa setiap orang yang bersih, suci, dan setiap kebaikan akarnya adalah beriman kepada Allah. Manakala lemah iman seorang, maka seperti itu pula dia dalam amal saleh pun akan lemah. Namun apabila iman itu kuat dan Allah Subhanahu wa taala dia yakin pada Allah dengan semua sifatnya, maka sebanyak itu pun juga dalam arti yang aneh akan terjadi perubahan dalam amalnya. Iman kepada Tuhan dia tidak karena iman ini akan memutuskan ketidakyakinannya. Lihatlah kalau mata seorang dikeluarkan, bagaimana dia bisa melihat? Kalau tidak ada mata, bagaimana dia melihat dan bagaimana dia melakukan dosa? Dan begitu juga apabila tangan dipotong, kekuatan, maka dosa yang berkaitan dengan organ tubuh itu bagaimana? Jadi apabila seorang manusia dalam kondisi nafsu mutmainnah, maka nafsu mutmainnah akan membutakannya dan tidak ada kekuatan untuk melakukan dosa dalam matanya, apakah dia lihat atau tidak, karena pandangan mata itu akan terpupuskan dan pekerjaan yang bukan merupakan dosa itu dia tidak bisa. Begitu juga semua
kekuatan syahwaninya dan organ tubuh dalam itu, semua kekuatannya yang dengan itu dosa dilakukan, itu terjadi kematian, maka itu akan seperti mati, mayit, dan dia berjalan di bawah keinginan Tuhan, dan dia tidak melangkah satu langkah sekalipun. Inilah kondisi yang ketika Allah Subhanahu wa taala ada iman yang benar kepada Tuhan, yang dampaknya adalah bahwa dia akan diberikan keimanan, ketentraman yang sejati. Inilah hendaknya merupakan tujuan daripada manusia, dan beliau bersabda bahwa jemaat kita ini memerlukan itu. Jadi jemaat kita memerlukan hal yang seperti itu, dan untuk memperoleh iman yang sempurna adalah ketentraman sejati adalah diperlukan iman yang sempurna. Jadi kepajuan pertama adalah memperoleh iman yang benar, tidak hanya beriman saja, tapi jadi inilah standar yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ingin lihat dari kita. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita melihat dan menciptakan perubahan suci dalam diri kita dapat memperoleh standar ini, dan kita terus maju dalam kedekatan kita kepada Tuhan, dan jalan suatu yang berbuat baik kepada kita. Sebagai syukur daripada kebaikan itu, kita terus maju dalam mengikuti kebaikan-kebaikan itu, dan di dalam generasi kita untuk meneruskan nikmat-nikmat itu dengan doa-doa kita. Jangan pernah kita malas. Di negara-negara yang banyak sarana-sarana dunia, dia jangan menjauhkan kita dari maksud-maksud kita. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.